Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Kita akan mengakhiri katekesis santai kita tentang dasar iman Katolik. Seperti yang saya katakan di episode sebelumnya adalah bahwa Gereja Katolik memiliki 3 dasar iman. Yang pertama, tradisi suci, yang kedua, kitab suci, dan yang ketiga, magisterium. Dasar iman Katolik yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas di channel ini. Bagi Anda yang belum melihat atau mendengarkannya, silakan tonton atau dengarkan nanti. Nah, di episode kali ini kita akan mengetahui dasar iman Katolik yang ketiga, yaitu magisterium gereja. Sebelum kita membahas tema ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan sahabat Santo Paulus yang ditanyakan di episode atau di video sebelumnya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Maria Praxedis. Pertanyaannya adalah, mau tanya Romo, sejak kapan kitab suci diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan siapa saja penulisnya? Terima kasih. Halo Bu Maria, terima kasih atas pertanyaannya. Proses penerjemahan kitab suci ke bahasa Indonesia itu sangat panjang. Dari sejarahnya kita bisa melihat bahwa terjemahan pertama ke bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, dimulai pada tahun 1612. Itu pun hanya terjemahan Injil Matius oleh seorang pedagang Belanda bernama Albert Cornelius Royle. Jadi sejak awal, terjemahan kitab suci ke bahasa Indonesia itu tidak langsung jadi semuanya. Akan tetapi, satu persatu atau kitab per kitab. Lalu seiring berjalannya waktu, maka Gereja Katolik Indonesia menerbitkan kitab suci secara komplit pertama kali pada tahun 1968. Kitab suci ini disebut pada waktu itu adalah Alkitab ND. Pertanyaan kedua adalah dari Manopo Stekit. Pertanyaannya adalah, Romo, mengapa kitab Deuterokanonika tidak diakui oleh Kristen Protestan? Halo Manopo, terima kasih atas pertanyaanmu. Maaf, pertanyaan kamu ini tidak bisa saya jawab di sini. Nanti kalau saya jawab takut salah dan bisa akan mengundang perdebatan. Kamu bisa menemukan jawabannya di Google atau tanya saja temanmu yang Protestan. Mungkin mereka lebih tahu dan kamu bisa mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Oke? Sekarang kita akan mendalami bagian ketiga dari dasar iman Katolik, yaitu magisterium gereja. Kata magisterium berasal dari bahasa Latin dari kata dasar magister yang artinya guru, presiden, kepala, direktur, seorang pengajar atau pembimbing kaum muda. Dalam Gereja Katolik, magisterium diartikan sebagai jabatan pengajaran resmi gereja dalam arti peran atau otoritas, bukan sebagai pusat birokrasi. Magisterium ini terdiri dari paus sebagai kepala dan para uskup sebagai anggotanya. Menurut doktrin Gereja Katolik, magisterium dapat mengajarkan atau menginterpretasikan kebenaran-kebenaran iman gereja, dan mereka melakukan itu dengan atau tanpa status infalibilitas, yaitu tidak mungkin salah atau tidak mungkin cacat. Magisterium dalam Katekismus Gereja Katolik disebut dengan istilah wewenang mengajar gereja. Kata ini tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik 85 yang berbunyi, adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus, Dei Verbum 10. Katekismus Gereja Katolik artikel 86 juga mengatakan,
Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus. Didengarkannya dengan hikmat, dipelihara dengan suci, dan diterangkannya dengan setia. Dan itu semua diambilnya dari satu perbendaharaan iman yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Dei Verbum 10 juga. Sementara Katekismus Gereja Katolik artikel 888 menulis, bersama para imam, rekan sekerjanya, para uskup mempunyai tugas utama mewartakan Injil Allah kepada semua orang, seperti yang dikatakan oleh atau seperti yang difirmankan oleh Yesus dalam Markus 16 ayat 15. Mengapa Gereja Katolik menjadikan magisterium sebagai dasar iman? Inilah yang selalu menjadi pertanyaan orang-orang yang non-Katolik. Jawabannya adalah karena tugas magisterium ini diberikan oleh Yesus secara langsung kepada para rasul dan kepada Santo Petrus, di mana Santo Petrus merupakan paus Katolik yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Santo Petrus dalam Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Pada kesempatan lain juga Yesus memohon kepada Santo Petrus 3 kali dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kisahnya itu ada dalam Yohanes 21 ayat 14-22. Dan kepada rasul-rasul lain Yesus juga berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 16. Nah, wewenang mengajar yang dimiliki oleh para rasul ini diwariskan kepada para penggantinya. Sebab Yesus sendiri mengatakan bahwa gerejanya itu akan bertahan sepanjang masa. Itu ada dalam Matius 28 ayat 20. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah para pengganti para rasul itu? Jawabannya adalah paus, para uskup, dan para imamnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui tugas konkret dari magisterium. Apa sebenarnya tugas mereka ini? Magisterium bertugas untuk menafsirkan sabda Allah secara otentik, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus, dan wewenang ini dipegang teguh oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dalam 2 Petrus bab 1 ayat 20 dan 21 tertulis, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, dari pernyataan ini kita bisa memahami bahwa ternyata tidak semua orang bisa secara bebas menafsirkan isi kitab suci menurut sesuka hatinya, karena nanti bisa salah tafsir. Dalam Gereja Katolik, hanya magisteriumlah yang berhak melakukannya, dan disinilah sebenarnya peranan magisterium yang paling utama. Mungkin Anda bertanya juga, mengapa kitab suci harus ditafsirkan? Jawabannya adalah, karena tidak semua isi kitab suci itu mudah dipahami. Itu jelas tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Di sana kita diingatkan bahwa Alkitab itu sangat sulit untuk dimengerti, sehingga kita butuh wewenang untuk menafsirkannya, dan wewenang itu ada di tangan gereja yang sudah diberi wewenang oleh Yesus sendiri. Salah satu produk magisterium yang sangat terkenal adalah Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik ini berisi tentang banyak hal yang menyangkut dengan praktek iman Katolik. Contoh konkret dari ajaran magisterium adalah saya akan menyebutkan dua. Yang pertama,
Dalam kitab suci tidak ada tertulis tentang aborsi sebagai dosa. Karena zaman dahulu belum ada dosa semacam itu. Belum ada dalam kitab suci disebutkan tentang aborsi sebagai dosa. Nah, di zaman kita ini aborsi marak di mana-mana. Maka magisterium membuat ajaran bahwa tindakan aborsi adalah dosa yang menghancurkan kehidupan manusia. Jadi, magisteriumlah yang mengatakan bahwa aborsi adalah dosa karena tindakan itu memang sangat bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Contoh kedua, ini adalah contoh yang paling konkret tentang misa online. Zaman dahulu tidak ada istilah misa online, tapi sejak tahun 2020 muncul istilah misa online karena pandemi COVID. Lalu siapa yang melegalkan bahwa misa online itu sah? Tidak lain dan tidak bukan adalah magisterium. Magisteriumlah yang mensahkannya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Sahabat Santo Paulus, sebagai kesimpulan dari katekese santai kita tentang 3 dasar iman Katolik ini, saya mau menegaskan kembali bahwa ternyata ada hubungan yang sangat erat antara tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Dalam arti begini, kitab suci harus ditafsirkan dalam konteks dan dalam kesatuan dengan tradisi suci lewat magisterium. Amatlah sulit membayangkan jika kitab suci ditafsirkan lepas dari tradisi. Mengapa? Karena sebelum kitab suci ditulis, sabda Allah itu sudah lebih dahulu dihayati dalam tradisi. Sementara itu, karena penulisan kitab suci adalah di bawah pengaruh Roh Kudus, maka tradisi suci yang dihayati oleh gereja sejak dahulu itu harus dikontrol dalam terang kitab suci. Lalu dalam menafsirkan tradisi suci dan kitab suci ini, gereja mendapat wewenang untuk mengajarnya. Dan wewenang untuk mengajar itu ada di tangan para uskup sebagai perpanjangan tangan dari para rasul, dengan paus sebagai kepalanya atau pemimpinnya dan sekaligus sebagai pengganti Petrus. Dan wewenang inilah yang kita sebut dengan istilah magisterium. Sampai ketemu di episode selanjutnya.